Peta persaingan pembalap muda dunia mulai berubah. Direktur pengembangan Red Bull Rookies Cup, Daniel Ribalta, memberi peringatan serius bagi rider-rider Akademi Eropa. Menurutnya, pabrikan MotoGP kini mulai melirik lebih dalam ke Asia, setelah 3 besar klasemen RBRC musim ini didominasi rider ASEAN. Dominasi Akademi Eropa yang selama ini begitu kuat perlahan mulai terkikis. Musim ini, Veda Ega Pratama dari Indonesia sukses finish sebagai runner-up, sementara Hakim Dennis dari Malaysia menutup posisi 3 besar, bersama Uriarte sebagai juara umum. Kehadiran dua rider Asia di puncak klasemen RBRC menjadi sinyal kuat bahwa keseimbangan baru telah tercipta. Ribalta menilai pencapaian itu membuat pabrikan MotoGP tidak lagi hanya bergantung pada jalur Akademi Eropa. Asia kini dianggap sebagai ladang talenta baru yang tak kalah hebat, sekaligus pasar komersial yang sangat menjanjikan. Sinyal bahaya ini jelas ditunjukkan ke rider Akademi Eropa. Selama bertahun-tahun mereka merasa memiliki jalur aman menuju Moto3 dan MotoGP. Namun dengan munculnya Veda dan Hakim Dennis, posisi itu kini terancam. Apalagi nilai komersial rider Asia kian dilirik sponsor global. Kehadiran pembalap muda dengan daya tarik pabrik besar di kawasan Asia Tenggara membuat pabrikan punya alasan ganda untuk berinvestasi. Pernyataan Dani Ribalta menegaskan satu hal, dunia balap motor muda sedang memasuki era baru. Dengan dua rider Asia di 3 besar RBRC, pabrikan MotoGP kini membuka mata bahwa investasi di Asia bisa lebih menjanjikan. Dan bagi rider Akademi Eropa, sinyal bahaya ini berarti satu pesan jelas, era dominasi mereka bisa saja segera berakhir. Veda telah buktikan bakat alami lebih menjanjikan daripada didikan akademi. Keberhasilan Veda Ega Pratama menutup musim Red Bull Rookies Cup 2025 sebagai runner-up kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena pencapaiannya di lintasan, tetapi juga karena ia dianggap telah membuktikan bahwa bakat alami bisa lebih menjanjikan daripada sekedar produk Akademi Balap Eropa. Veda datang dari jalur yang berbeda tanpa dukungan Akademi besar Eropa. Ia mengandalkan bakat murni, kerja keras, serta pengalaman bertarung di ajang Asian Talent Cup. Hasilnya luar biasa, konsistensi podium, gaya balap agresif, hingga keberanian dalam menantang nama-nama yang ditempa oleh sistem akademi profesional. Di sisi lain, para rider Akademi Eropa yang dilatih dengan fasilitas lengkap tak jarang kesulitan menghadapi determinasi Veda di lintasan. Hal ini menimbulkan pandangan baru bahwa jalur akademi bukan satu-satunya cara untuk mencetak bintang masa depan MotoGP. Keunggulan Veda juga diperkuat dengan nilai komersial yang tinggi. Sebagai rider Asia dengan dukungan penggemar besar, ia memberi daya tarik lebih dibandingkan pembalap akademi yang hanya mengandalkan prestasi teknis. Inilah alasan mengapa beberapa pabrikan Moto3 sudah menyatakan minat untuk merekrutnya, bahkan siap memberi tempat utama. Perjalanan Veda menjadi bukti bahwa bakat alami jika dipadukan dengan mental kuat dan kerja keras bisa lebih menjanjikan daripada sistem akademi. Kini dunia balap motor menunggu apakah Veda akan terus membuktikan dirinya di Moto3 sekaligus menantang dominasi Akademi Eropa di level yang lebih tinggi. Nilai komersial Veda sangat menjanjikan, jadi tak heran strategi pabrikan yang dapatkan dia bisa dapat pasar Asia. Bakat hebat di lintasan bukan satu-satunya alasan Veda Ega Pratama kini jadi rebutan. Rider muda Indonesia itu juga memiliki nilai komersial yang sangat menjanjikan. Tak heran pabrikan yang berhasil mendapatkan jasanya diyakini akan sekaligus merebut pasar Asia yang begitu luas. Setelah tampil gemilang di Red Bull Rookies Cup 2025 dan finish sebagai runner-up, Veda bukan hanya dipandang sebagai calon bintang baru Moto3, melainkan juga aset komersial bernilai tinggi. Asia Tenggara dengan ratusan juta penggemar MotoGP menjadikan sosok Veda sebagai representasi sempurna untuk membuka peluang bisnis pabrikan di kawasan tersebut.
Sponsor besar pun sudah mulai melirik, dari industri otomotif hingga brand global. Nama VEDA menjadi magnet baru yang bisa mendongkrak exposure. Popularitasnya di tanah air ditambah status sebagai rider Asia dengan prestasi internasional membuat daya tariknya berlipat ganda dibandingkan pembalap Akademi Eropa. Nilai komersial inilah yang membuat VEDA semakin diperebutkan. Di satu sisi, ia punya bakat alami untuk bersaing di lintasan. Di sisi lain, kehadirannya menjadi simbol kebangkitan rider Asia di ajang dunia. Kombinasi ini menjadikan strategi pabrikan yang berhasil mengamankan jasanya sebagai langkah emas untuk memperluas dominasi di pasar global. Dengan nilai komersial yang begitu menjanjikan, wajar jika VEDA kini jadi incaran banyak tim. Bagi pabrikan, mendatangkan VEDA bukan sekedar investasi olahraga, melainkan juga langkah strategis untuk menembus pasar Asia yang potensinya tak terbatas. Jadi menurut kalian, apakah VEDA sudah berhasil menghapus nilai Akademi Eropa di mata pabrikan, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.